Selang 2 bulan itu saya udah nggak punya apa-apa, tinggal udah punya rumah doang nih Mae. Ya Allah, saya tuh udah pusing pisan, saya kudu gimana nih kata saya. Gitu kan ibaratnya. Ya kan saya harus makan tiap hari gitu kan. Suami saya itu semenjak itu tiap hari Mang tiap hari, yang namanya tiap hari itu dari pagi sampai sore suami saya itu selalu mancing ke kali Mang Pagi dia bawa pancingan ke kali. Kan rumah saya dekat sungai. Iya, rumah saya dekat sungai. Hobinya tiap hari pulang selalu bawa ikan, tiap hari pulang suruh bawa ikan. Tiap pulang saya suruh goreng ikan buat makan saya sama suami saya. Saya kan bosen Mang Siapa yang gak bosen? Udah kayak gitu mancing sampai satu hari itu suami saya itu pulangnya lebih cepat dari sebelumnya. Biasa pulang habis asar, ini sebelum asar udah pulang suami saya. Saya bilang, loh ikannya mana? Biasanya bawa ikan, kata saya. Udahlah jangan diomongin, katanya gitu. Nanti kamu tuh pasti bakal emosi, kata suami saya. Udah, saya bilang, ya terus kamu pulang mau apa? Kata saya gitu. Kan waktu itu saya dapat dana bantuan itu dari pemerintah Mang yang 600 itu bisa diambil uangnya double. Jadi 1.200.000 saya dapat. Kata suami saya, Mim tolong ini uangnya dipegang yang benar, tolong diirit-irit karena kita lagi susah, karena kita lagi nggak punya kerjaan, karena papi juga nggak bisa menuhin kebutuhan, katanya. Akhirnya saya irit-irit, uang itu saya baru pakai 300 Mang Nah setelah mancing itu suami saya itu nanya uang yang sisa dari pemerintah itu, Mim, uang yang dana bantuan masih ada nggak? Karena saya jujur ya Mang saya baru pakai 300 itu, saya bilang ini masih ada Pip, sisanya 900 kata saya. Saya di situ udah enak pisan, ya Allah suami itu pulang-pulang bawa uang tak apa, ini malah minta uang kata saya tuh. Terus udah kayak gitu, suami saya tolong jangan marah dulu ya katanya gitu. Mau dibuat apa uang ini kata saya, mau di pancingan ya kata saya. Udahlah nggak usah banyak nanya nanti malah emosi kata suami saya gitu. Ya udah saya nggak banyak nanya, nggak banyak ngomong di situ. Akhirnya saya kasih uang 900 ini, kata suami saya, nih 200-nya buat kamu katanya gitu. Apip minta 700 aja. Nah abis itu suami saya pergi Mang nggak tahu kemana, nggak ngomong, cuma pesan sama saya kayak gini, Apip mau pergi paling lama itu 3 hari, paling sebentar itu 2 hari. Dia pergi hari Kamis. Saya nggak banyak ngomong, suami saya pergi ya saya biarin aja, nggak hati-hati atau mau kemana gitu, saya nggak banyak nanya, udahlah los aja gitu. Ibaratnya saya di situ lagi kesel sama suami saya, ya udahlah biarin aja. Nah setelah pergi itu 2 hari itu datang Mang hari Sabtu itu datang. Habis itu dia gak banyak ngomong, diem aja, kayak orang linglung lah, kayak orang bimbang. Saya bilang, ini orang biasanya ngajak ngobrol saya, sekarang nyuekin saya habis minta uang. Saya kan jadi curiga Mang apa habis main perempuan lain tah, apa gimana gitu kan. Saya setiap malam di kamar itu selalu nanya, Pip ada apa? Kenapa kamu diemin saya? Kata saya gitu. Terus dia gak banyak ngomong, udah Mim gak apa-apa, udah jangan terlalu dipikirin. Ya. Terus dia tuh pergi lagi Mang pergi lagi, pulangnya tuh hari Selasa. Nah, Selasanya itu Selasa Kliwon. Pas pulang itu dia minta beli pendil. Sama beli kacang sangrai. Di situ itu posisi saya nggak punya uang sama sekali. Gitu. Suami saya minta pendil, abis pergi pulang waktu itu minta uang. Sekarang minta pendil. Ya saya kesel Mang Ya, akhirnya saya minjem ke tetangga saya. Bukan tetangga sih, bude lah, bibi saya gitu. Saya minjem uang 20.000, dikasih uang tapi nggak 20.000, dikasihnya 50.000. Katanya kalau ada kembalinya ya diminta, kalau enggak ya udah buat kamu aja katanya gitu. Dan pada akhirnya juga saya pergi ke pasar. Habis pergi ke pasar, saya cari-cari tukang pendil, ada, nemu saya tukang pendil. Belilah tukang pendil. Ya seginilah pendilnya tapi lebih besar sedikit gitu. Terus udah kayak gitu saya nemu, saya beli, saya bayar. Pas harganya 20.000, saya tawar nggak bisa. Katanya udah segitu harganya, ya udah saya tinggal beli kacang tanah nih.
Setelah saya dapat kacang itu juga harganya 8.000 Mang Jadi kan masih ada kembaliannya, saya nggak kembaliin. Waktu itu saya buat beli makan saya sama suami saya. Udah kayak gitu, saya pulang, nyampe suami saya lagi ngerokok di depan. Dia nanya saya, ada nggak pendilnya, ada nggak kacangnya, katanya. Ada nih, ya udah kalau ada simpan aja dulu di belakang, katanya. Ya udah sekarang mah kamu bersih-bersih rumah sekalian siapin saya satu kamar yang udah bersih, yang udah ada kelasannya tapi yang kosong, yang tadinya buat gudang itu dikeluarin aja barang-barangnya, katanya. Saya nurut. Itu belum ada curiga mau melakukan apa? Belum. Tapi mau aja Mbak Siska ya? Iya, saya nggak mau banyak. Barang-barangnya? Iya, saya nggak mau banyak ngomong karena saya di situ masih kesal sama suami saya. Jadi saya males lah buat ngomong gitu. Nurut aja ya? Iya, nurut aja. Takutnya saya salah ngomong, takutnya suami saya malah nanti ngebentak saya gitu. Saya cuma gitu. Udah tuh udah dibersihin, sekarang saya mau mandi. Nah, pas saya mandi itu suami saya ternyata pergi, Mang Pergi entah kemana itu ya. Terus pergi itu pas pulang itu bawa bambu. Bawa bambu itu sepetek lah segini bambu. Tutupnya itu daun pisang dan diikat sama yang kayak bambu gitu loh, apa sih namanya? Itu lah pokoknya diikat lah ya. Saya kan penasaran sebagai istri ya. Kamu bawa apa itu? Kata saya gitu. Terus kata suami saya, udah nanti kita buka bareng-bareng aja di kamar, katanya gitu. Ya udah. Nah saya di situ juga nggak banyak curiga, nggak banyak ngomong. Akhirnya saya tuh jam 9 malam itu saya udah tidur Mang karena saya capek, saya banyak pikiran, jadi saya bawanya mau tidur. Setelah tidur itu kayaknya udah jam 12 malam, makanya suami saya itu bangunin saya. Mim, bangun, kata suami saya. Ayo kita masuk kamar, katanya gitu. Saya nanya, mau ngapain masuk kamar? Orang saya udah di kamar, kata saya gitu. Udah jangan banyak ngomong, udah ngikut aja, katanya gitu. Nah ternyata masuk ke kamar yang udah saya siapin yang bersin itu. Di dalamnya itu udah ada pendil, udah ada tas travel bag. Kayaknya sih ya nggak tahu buat apa, saya nggak banyak nanya. Terus saya duduk nih di kelasannya, duduk suami saya di sini, saya di sini di sampingnya gitu. Ya hampir depan-depanan lah gitu. Nggak curiga itu? Enggak, saya awalnya ini suami saya mau apa sih, cuma kayak gitu aja. Tapi jantung saya itu deg gitu, perasaan saya bingung, ya pokoknya campur aduk lah Mang Setelah itu dibukalah si bambu itu sama suami saya, keluar makhluk kecil. Saya kaget, tapi saya ingat apa kata suami saya. Kalau kata suami saya, kalau nanti makhluknya keluar, kamu tolong jangan sebutin astagfirullah atau lafaz Allah. Sekaget-kagetnya kamu itu, udahlah diem aja, katanya gitu. Saya akhirnya juga diem aja. Dan yang bikin saya aneh, bikin saya kaget itu dia manggil saya ibu. Ibu, saya terheran-heran. Saya nanya ke suami saya, Pip, kok dia manggil saya ibu? Kata suami saya, udah kamu jangan banyak ngomong, kata suami saya. Kalau dia minta susu ya disusuin, kalau dia minta apa-apa ya diturutin. Karena makhluk itu yang bakal bikin kita hidupnya jaya, bikin hidup kita itu kaya, kata suami saya. Akhirnya saya karena saya mikirnya hidup saya itu udah capek, udah miskin, akhirnya pun saya nurutin apa kata suami saya itu, Mang Ini Mang makhluk itu, setelah itu makhluk itu nggak lama mengecil lagi. Setelah mengecil lagi, dimasukkan lagi ke dalam pendil yang udah saya beli itu. Masuk ke situ, dimasukin si pendil itu, ditutup pakai daun pisang yang tadi bekasnya bambu itu, ditutup, dimasukin ke tas travel bag itu. Tas travel bag kan gede ya Mang Nggak lama itu saya tuh masih shock. Tapi saya udah nggak mau dipikirin lah karena saya ngantuk, capek gitu. Akhirnya suami saya pergi nggak tahu kemana. Setelah pergi itu saya tidur dari jam 12 itu sampai jam setengah 4 pagi ya, waktunya orang azan ya. Suami saya itu pulang itu bawa uang Mang banyak sekali uang, merah biru. Saya di situ kaget Mang